Ada saat dalam hidup ketika kamu memasuki sebuah ruangan dan semuanya terasa aneh. Kamu bisa merasakannya, perubahan energi yang halus, cara orang-orang menghindari kontak mata, atau memberikan senyuman cepat yang sopan tapi tidak benar-benar sampai ke mata mereka. Rasanya seperti kamu tak terlihat, atau lebih buruk lagi, seperti seorang outsider. Dan saat itu kamu menyadari sesuatu, cara kamu hadir mungkin membuat orang-orang memandangmu rendah, bahkan jika tak ada yang mengatakannya secara langsung. Tapi ini yang penting, kebanyakan waktu, ini bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang kebiasaan yang kamu bawa, kebiasaan yang mungkin membuat orang menjauh tanpa kamu sadari. Aku juga pernah ada di posisi itu, terjebak dalam pola-pola yang membuatku menjadi musuh terbesarku sendiri. Namun, seperti yang diajarkan para Stoa kepada kita, kesadaran diri adalah kunci perubahan. Jadi hari ini, kita akan membahas 7 kebiasaan yang mungkin sedang merusak hubungan dan reputasimu, serta bagaimana filosofi Stoik bisa membantumu melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemajuan. Dan jika kamu menghargai apa yang sedang kami lakukan di sini, permintaan sederhana yang gratis dariku adalah untuk menekan tombol subscribe. Percayalah, jangan lewati bagian manapun dari video ini, kamu tak akan mau melewatkan wawasan yang bisa mengubah cara orang melihatmu. Mari kita mulai. Nomor 1, bergosip. Kita semua pernah melakukannya di suatu titik, kan? Rasanya seperti sudah tertanam dalam diri kita, dorongan untuk berbagi kabar terbaru, untuk mengetahui drama orang lain. Rasanya tidak berbahaya, bahkan menyenangkan, karena siapa yang tidak suka merasa terhubung atau seperti menjadi bagian dari kelompok. Tapi inilah kenyataannya, gosip itu seperti pedang bermata dua. Memang, mungkin kamu merasa terikat dengan orang lain saat itu, tapi setiap kali kamu membicarakan urusan orang lain, orang-orang di sekitarmu diam-diam bertanya-tanya, apakah mereka juga membicarakan saya di belakang? Apa yang mereka katakan tentang saya? Disitulah kerusakan sebenarnya terjadi. Gosip menciptakan efek riak ketidakpercayaan. Tak ada yang akan membagikan pemikiran terdalam mereka atau membiarkanmu masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka jika mereka pikir kamu akan menyebarkannya begitu mereka tidak ada di ruangan itu. Kamu sedang membangun tembok, bukan jembatan. Dulu, aku berpikir bahwa bergosip membuatku lebih mudah diterima, seperti itu adalah cara untuk memecahkan kebekuan dan terhubung dengan orang lain. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, orang-orang menjauh. Percakapan menjadi dangkal karena tak ada yang benar-benar cukup mempercayaiku untuk masuk lebih dalam. Disinilah stoisisme masuk. Para Stoa percaya bahwa apa yang ada di luar kendali kita, seperti kehidupan orang lain atau urusan mereka, tidak layak menjadi fokus kita. Gosip adalah kebalikan dari itu. Gosip membuang energi mental untuk hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam drama orang lain, kita seharusnya fokus mengendalikan diri kita sendiri, tindakan kita, kata-kata kita, dan bagaimana kita tampil di dunia. Ketika kita bergosip, kita tidak hanya menjatuhkan orang lain, tapi juga merendahkan nilai diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi seorang pria baik. Jadilah pria baik. Ini adalah pengingat kuat bahwa energi yang kita habiskan untuk membicarakan orang lain bisa lebih baik digunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Dan ada satu hal lagi yang perlu dipikirkan, ketika kamu bergosip, biasanya itu untuk menghindari melihat kekuranganmu sendiri, perjuanganmu sendiri. Jauh lebih mudah menunjukkan apa yang salah pada orang lain daripada duduk dengan ketidaknyamanan diri sendiri. Tapi itulah intinya tentang stoisisme, ia menantangmu untuk berhenti menghindari cerminan dirimu sendiri. Alih-alih membicarakan apa yang harus diperbaiki oleh orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku perbaiki dalam hidupku sendiri. Pergeseran pola pikir itu saja bisa mengubah hidup. Jika kamu berada dalam kelompok di mana bergosip tampaknya menjadi norma, dibutuhkan kekuatan sejati untuk menjauh dari itu. Dan tahu apa? Disitulah rasa hormat yang sebenarnya muncul. Ketika kamu adalah orang yang berkata, aku tidak akan membicarakan orang lain seperti itu, orang-orang akan memperhatikan. Mereka mungkin tidak mengatakannya, tapi mereka akan menghormatimu karenanya. Kamu akan mulai membangun reputasi sebagai seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang fokus pada hal-hal yang penting, bukan drama sepele. Itu cara hidup yang kuat. Jadi, lain kali ada yang mulai bergosip, ingat ini, itu adalah pilihan.
Kamu bisa ikut dalam percakapan dan menurunkan tingkat kepercayaan orang lain padamu, atau kamu bisa mengambil jalan stoik, diam dan fokus pada apa yang ada dalam kendalimu. Kamu mungkin akan terkejut betapa lebih damainya hidupmu ketika berhenti mengkhawatirkan apa yang orang lain lakukan dan mulai bekerja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Percayalah, rasa hormat yang akan kamu dapatkan dari itu jauh lebih memuaskan daripada kesenangan sementara yang kamu dapat dari bergosip. Nomor 2, bersikap pasif-agresif. Mari kita jujur, kita semua pernah melakukannya di suatu titik. Ini adalah respons klasik, aku baik-baik saja, meskipun jelas-jelas kamu tidak baik-baik saja. Atau ketika seseorang memintamu melakukan sesuatu, dan kamu berkata terserah, tetapi dalam hati kamu diam-diam merencanakan kejatuhan mereka. Rasanya seperti cara cerdik untuk menghindari konfrontasi, kan? Kamu tidak langsung memulai pertengkaran, tapi kamu tetap menyampaikan rasa frustrasimu. Masalahnya adalah, pasif-agresif itu seperti mencoba berkomunikasi dengan sinyal asap di tengah badai petir, tidak berhasil, dan hanya membuat semua orang bingung dan frustrasi. Dulu, aku berpikir bersikap pasif-agresif adalah langkah yang cerdas. Mengapa harus berdebat atau bersikap langsung kalau kamu bisa melempar sedikit sindiran dan membuat orang lain merasa buruk tanpa pernah mengatakan apa yang sebenarnya mengganggumu? Tapi inilah kenyataannya, tidak ada yang bisa membaca pikiran. Dan kalaupun ada, mereka mungkin sengaja mengabaikan sinyal-sinyal pasif-agresif itu karena hal tersebut sangat melelahkan. Alih-alih menyelesaikan masalah, kamu malah menciptakan ketegangan aneh di mana tidak ada yang terselesaikan dan semua orang merasa kesal. Kamu merasa frustrasi karena mereka tidak secara ajaib mengerti apa yang salah, dan mereka merasa frustrasi karena kamu bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, padahal jelas tidak. Stoicisme punya jawaban yang sangat jelas untuk perilaku semacam ini. Para Stoa menghargai kejujuran dan komunikasi yang jelas, melihatnya sebagai cara untuk hidup selaras dengan orang lain. Marcus Aurelius membicarakan pentingnya berbicara kebenaran apa adanya, tanpa bersembunyi di balik emosi. Ketika kamu bersikap pasif-agresif, kamu melakukan kebalikannya. Kamu menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya karena takut konflik atau takut menjadi rentan. Tapi inilah kenyataannya, menghindari konfrontasi tidak membuat masalah hilang, itu hanya membuatnya lebih cepat berkembang. Dan pada akhirnya, kebencian yang tak diungkapkan itu akan meledak dengan cara yang jauh lebih buruk. Bersikap pasif-agresif itu seperti bermain gebal emosi. Kamu pikir kamu menghindari masalah dengan tidak bersikap langsung, tetapi sebenarnya kamu hanya melemparkan frustrasimu kepada orang-orang dengan cara yang tidak bisa mereka selesaikan. Ini seperti memasang jebakan yang tidak diketahui oleh siapapun, lalu marah karena mereka tidak terjebak di dalamnya. Itu tidak adil bagi dirimu sendiri, dan tidak adil bagi orang-orang di sekitarmu. Yang terburuk, pasif-agresif membuatmu terlihat sulit dihadapi, bahkan manipulatif. Itu mengubah percakapan sederhana menjadi permainan tebak-tebakan yang tidak ada yang menang. Pendekatan stoik di sini sederhana tapi kuat, komunikasikan secara jelas dan langsung. Ya, itu bisa menakutkan pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa bersembunyi di balik pasif-agresif untuk menghindari konflik. Tapi percayalah, menjadi jujur tentang perasaanmu menghemat begitu banyak energi emosional dalam jangka panjang. Ini tentang menjadi rentan, ya, tapi juga tentang cukup kuat untuk mengatakan, ini yang menggangguku, tanpa berharap orang lain untuk menebaknya. Orang-orang menghargai kejujuran, bahkan jika itu tidak nyaman. Lebih penting lagi, kamu mulai menghargai dirimu sendiri ketika berhenti bermain permainan dan mulai memiliki percakapan nyata. Aku akan jujur, pertama kali aku benar-benar mengungkapkan perasaanku, alih-alih mengirim pesan yang bernada sinis atau memberikan seseorang sikap dingin, aku merasa takut. Tapi itu juga terasa membebaskan. Alih-alih merasa harus menghindari masalah, aku menghadapinya secara langsung. Dan tahu apa? Dunia tidak berakhir, malah, segalanya menjadi lebih baik. Orang-orang merespons dengan lebih banyak rasa hormat, dan aku merasa beban terangkat dari pundakku. Ketika kamu jelas tentang perasaanmu, orang tahu di mana posisi mereka denganmu, dan itu membangun hubungan yang lebih kuat dan otentik. Jadi, lain kali kamu merasa ingin mengirim pesan pasif-agresif atau memberikan perlakuan diam-diam kepada seseorang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku ingin terus bermain permainan ini, atau aku ingin dewasa dan menghadapinya seperti orang dewasa.
Pasif-agresif membuatmu terjebak dalam siklus frustrasi dan kekecewaan, sedangkan komunikasi yang jelas membebaskanmu. Hidup menjadi jauh lebih mudah ketika kamu berhenti berharap orang lain membaca pikiranmu dan mulai memberitahu mereka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tapi percayalah, rasa hormat yang kamu dapatkan dari bersikap langsung sangat berharga. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan kejujuran, dan ini adalah salah satu area di mana kebijaksanaan itu benar-benar dapat mengubah hidupmu. Nomor 3, tidak pernah bertanggung jawab. Kita semua tahu orang yang selalu punya alasan siap sedia. Mungkin itu bahkan pernah jadi dirimu. Kamu tahu bagaimana rasanya, Tuan Detlin. Oh, wifi mati, terlambat datang ke rapat, macet parah, tidak menyelesaikan sesuatu yang penting. Yah, tidak ada yang memberitahuku tanggal jatuh temponya. Ini adalah pengalihan tanggung jawab yang konstan, yang pada saat itu terasa seperti cara untuk melindungi diri dari kritik. Tapi inilah kenyataannya, ketika kamu selalu menghindari tanggung jawab, sebenarnya kamu melakukan kebalikan dari apa yang kamu pikirkan. Kamu bukan menghindari tanggung jawab, kamu menghindari pertumbuhan. Dan tahu apa? Orang-orang memperhatikan. Tapi inilah realitasnya, ketika kamu terus-menerus menyalahkan orang lain, orang mulai melihatmu sebagai seseorang yang tidak bisa diandalkan. Kamu menjadi orang yang tidak bisa diandalkan karena tidak ada yang pernah menjadi kesalahanmu. Lebih buruk lagi, kamu sebenarnya merampas kesempatan dirimu sendiri untuk menjadi lebih baik. Setiap kali kamu menghindari tanggung jawab, kamu kehilangan kesempatan untuk belajar sesuatu, untuk menjadi lebih baik. Para Stoa punya pandangan yang kuat tentang ini. Mereka percaya bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, tindakan kita, reaksi kita, keputusan kita. Seorang guru besar Stoik pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ketika kamu menyalahkan dunia di sekitarmu, entah itu lalu lintas, teknologi, atau bahkan orang lain, kamu sebenarnya sedang melepaskan kekuatanmu. Kamu memberitahu dirimu sendiri, aku tidak mengendalikan situasi ini. Tapi inilah kenyataan pahitnya, mengambil tanggung jawab, mengakui kesalahanmu, adalah hal paling berdaya yang bisa kamu lakukan. Mengapa? Karena ketika kamu mengakuinya, kamu bisa memperbaikinya. Kamu bisa mengubah hasilnya di lain waktu. Aku ingat suatu waktu di tempat kerja ketika aku melewatkan tenggat waktu besar. Insting pertamaku adalah mengeluarkan daftar alasan biasanya, terlalu banyak pekerjaan, tidak menerima email tepat waktu, masalah teknis, apa saja. Tapi kemudian, sesuatu klik di kepalaku. Aku menyadari bahwa tidak ada dari alasan-alasan itu yang akan membuat situasinya lebih baik. Mereka tidak akan mengubah fakta bahwa aku telah gagal menyelesaikan tugas. Jadi aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku pergi ke bosku dan hanya berkata, aku membuat kesalahan. Aku tidak mengelola waktuku dengan baik. Aku akan melakukan yang lebih baik lain kali. Dan tahu apa? Bosku tidak marah. Tidak ada yang kehilangan kendali. Bahkan, bosku menghormatiku lebih karena mengakui kesalahan itu, dan aku merasa lega karena tidak bersembunyi di balik alasan. Disinilah stoicisme benar-benar bersinar. Ia mengajarkan kita bahwa mengambil tanggung jawab bukan tentang mengakui kekalahan atau tampak lemah. Itu tentang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Ketika kamu bertanggung jawab atas tindakanmu, kamu merebut kembali kekuatanmu. Kamu berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi pengemudi dalam hidupmu sendiri. Dan inilah hal yang penting, tidak ada yang mengharapkanmu sempurna. Orang-orang hanya ingin kamu jujur dan bisa diandalkan. Ketika kamu bisa melihat suatu situasi dan berkata, ya, aku bisa melakukan yang lebih baik, kamu sudah berada di jalan menuju pertumbuhan. Disitulah rasa hormat yang sebenarnya muncul, baik dari orang lain, dan yang lebih penting, dari dirimu sendiri. Salah satu pelajaran terberat yang pernah kupelajari adalah bahwa alasan-alasan tidak melindungimu. Mereka malah menjebakmu. Mereka membuatmu terjebak dalam siklus mediokritas yang sama. Karena jika semuanya selalu kesalahan orang lain, maka tidak ada yang bisa kamu perbaiki, kan? Salah. Ketika kamu berhenti mencari-cari alasan dan mulai mengambil tanggung jawab, semuanya berubah. Kamu mulai melihat di mana kamu bisa menjadi lebih baik. Kamu mulai belajar dari kesalahanmu, bukannya lari dari mereka. Dan orang-orang di sekitarmu mulai lebih percaya padamu,
Karena mereka tahu kamu adalah seseorang yang tidak akan menyalahkan orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Jadi, lain kali kamu merasa ingin menyalahkan sesuatu atau seseorang atas kesalahan, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagian mana dari ini yang ada dalam kendaliku? Kamu mungkin akan terkejut betapa banyaknya hal yang bisa kamu kendalikan. Akui kesalahanmu, dan kamu akan menemukan bahwa orang-orang lebih menghormatimu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup ini tentang berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan ketika berbicara tentang tanggung jawab, ini adalah salah satu pelajaran paling berdaya yang bisa kamu rangkul. Ingat, ini bukan tentang selalu benar. Ini tentang mengakui ketika kamu salah, dan tumbuh dari itu. Disitulah kekuatan yang sebenarnya muncul. Nomor 4, kebersihan diri yang buruk. Ini adalah salah satu hal yang tampaknya jelas, tapi luar biasa. Betapa sering orang mengabaikannya. Kita berbicara tentang hal-hal dasar di sini, mandi secara teratur, menyikat gigi, pakaian yang bersih. Terdengar sederhana, bukan? Namun entah bagaimana kita semua tahu orang yang tampaknya tidak memprioritaskan hal-hal ini, dan percayalah, itu memengaruhi bagaimana orang lain memandangmu. Stoicisme mengajarkan pentingnya rasa hormat terhadap diri sendiri, dan jujur saja, menjaga kebersihan adalah salah satu cara paling sederhana untuk menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain. Sekarang, biar aku jelaskan, kebersihan bukan hanya tentang berbau harum, meskipun itu pasti bagian dari hal ini. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kamu cukup menghargai dirimu sendiri untuk merawat tubuhmu. Mungkin kamu berpikir, ya, jika aku orang yang baik, orang akan melihat melampaui penampilan atau bauku. Tapi inilah kenyataan pahitnya, orang memperhatikan jika kamu tidak menjaga kebersihanmu. Mereka mulai bertanya-tanya apa lagi yang kamu abaikan. Mungkin ini tidak adil, tapi itulah kenyataannya. Kebersihan yang buruk dapat menandakan kepada orang lain bahwa kamu tidak teratur, tidak dapat diandalkan, atau bahkan malas. Para Stoa memahami bahwa perilaku eksternal kita, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, bagaimana kita menampilkan diri kita, mencerminkan keadaan pikiran internal kita. Semuanya saling terhubung. Stoicisme adalah tentang memperhatikan apa yang ada dalam kendali kita, dan kebersihan adalah salah satu hal yang bisa kita kendalikan 100%. Ini adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan bahwa kamu mengendalikan hidupmu. Marcus Aurelius menulis tentang pentingnya kebersihan fisik sebagai bentuk disiplin, dan memang benar. Merawat kebersihanmu adalah bentuk disiplin, ini tentang melakukan apa yang perlu dilakukan bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Dan mari kita hadapi, terkadang kamu mungkin tidak merasa ingin mandi atau menyikat gigi, terutama jika kamu sedang melewati masa sulit. Tapi inilah hal pentingnya, merawat tubuh fisikmu sebenarnya dapat membantumu keluar dari kemerosotan mental itu. Ketika kamu tidak merasa baik, entah itu karena kelelahan, stres, atau hanya hari yang buruk, melewatkan kebersihan dapat tampak seperti jalan pintas yang mudah. Aku juga pernah mengalami itu, menyeret diri melewati masa-masa sulit dan membiarkan hal-hal dasar terabaikan. Tapi yang tidak kusadari adalah bahwa mengabaikan kebersihan malah semakin menurunkanku. Itu menjadi siklus, semakin buruk perasaanku, semakin sedikit aku merawat diriku, dan semakin sedikit aku merawat diriku, semakin buruk perasaanku. Hingga akhirnya seorang teman dekat menyadarkanku dan berkata, "Hei, kamu baik-baik saja. Kamu kelihatan tidak seperti biasanya akhir-akhir ini." Barulah aku menyadari sejauh mana aku telah membiarkan semuanya terabaikan. Itu menjadi titik balik bagiku. Stoicisme mengajarkan bahwa merawat diri kita, baik secara mental maupun fisik, adalah kewajiban. Ini bukan hanya tentang tampil baik untuk orang lain, ini tentang merasa baik dalam dirimu sendiri. Ketika kamu melepas kebersihan dasar, itu hampir seperti kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak pantas mendapatkan upaya ini," dan pola pikir itu bisa menjalar ke masalah yang lebih dalam. Di sisi lain, sesuatu yang sesederhana mandi atau mengenakan pakaian bersih bisa mengubah seluruh pola pikirmu. Aneh tapi nyata, ketika kamu merawat hal-hal kecil, itu memberi kamu dorongan untuk menangani hal-hal yang lebih besar. Kebersihan adalah fondasi dari perawatan diri. Jika fondasi itu goyah, segalanya akan lebih sulit. Dan inilah sisi praktisnya, kebersihan yang baik adalah bentuk rasa hormat pada diri sendiri yang akan mendapat penghargaan dari orang lain. Orang akan memperhatikan jika kamu merawat dirimu sendiri. Bahkan jika mereka tidak mengatakannya.
Ini menghilangkan satu penghalang untuk terhubung dengan orang lain. Kamu tidak perlu khawatir apakah seseorang menghindar duduk di sebelahmu atau apakah mereka terganggu oleh hal lain. Kamu muncul sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itulah inti dari stoicisme, menjadi versi terbaik dari dirimu, apapun yang terjadi di sekitarmu. Jadi, jika kamu telah mengabaikan hal-hal dasar, ini adalah tanda untuk mundur sejenak dan mereset. Ambil sabun, sikat gigi, cuci rambutmu, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu merasa bersih dan tertata, seolah-olah sisanya dalam hidup terasa sedikit lebih mudah diatasi. Ingat, kebersihan bukan hanya tentang tampil atau berbau harum. Ini tentang menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan siap menghadapi dunia dengan rasa hormat dan percaya diri. Dan percayalah, orang-orang di sekitarmu akan menghargainya juga. Nomor 5, terus-menerus mengeluh. Aku tahu hidup penuh dengan kejutan tak terduga dan rasanya memang menyenangkan untuk melampiaskan keluhan sekali-sekali. Tapi, begini, ada garis tipis antara melampiaskan secara sehat dan terjebak dalam kebiasaan mengeluh terus-menerus. Kamu pasti kenal tipe orang ini, seseorang yang selalu menemukan alasan untuk mengeluh tentang segala hal, tidak peduli seberapa baik situasinya sebenarnya. Terlalu panas, terlalu dingin, kopinya terlalu encer, wifi terlalu lambat. Mereka bisa saja berada di pantai di surga, tapi tetap saja menemukan sesuatu untuk dikeluhkan. Dan jika kamu berpikir, aku tidak kenal orang seperti itu, mungkin kamu perlu memeriksa apakah orang itu adalah dirimu sendiri. Aku pernah mengalaminya. Mengeluh adalah salah satu kebiasaan yang terasa sangat tidak berbahaya pada saat itu, tetapi memiliki cara licik untuk membuatmu merasa semakin terbebani dan menyeret orang lain bersamamu. Awalnya, mungkin terasa seperti kamu hanya bersikap realistis atau melepaskan emosi. Namun, ketika itu menjadi kebiasaan, kamu mulai terlihat seperti seseorang yang hanya bisa melihat sisi negatif. Dan inilah kenyataannya, orang-orang mulai menghindari hal-hal yang negatif. Jika setiap kali kamu membuka mulut hanya untuk mengeluh tentang sesuatu, bahkan orang-orang terdekatmu pun akan mulai menjaga jarak. Tidak ada yang ingin selalu berada di dekat awan hitam penuh negativitas. Stoicisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Mengeluh seringkali menjadi respons otomatis kita ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi, inilah inti masalahnya, ketika kamu terus-menerus fokus pada apa yang salah, kamu melatih pikiranmu untuk mengabaikan apa yang benar. Mengeluh menjadi kebiasaan, pola mental yang membuatmu terjebak dalam lingkaran negativitas. Epictetus pernah berkata, kita tidak menderita karena kejadian-kejadian dalam hidup kita, tetapi karena penilaian kita tentang kejadian tersebut. Setiap kali kita mengeluh, kita memperkuat penilaian negatif itu, bukannya mencari solusi atau bahkan lebih baik lagi, menerima apa yang berada di luar kendali kita. Para stoik akan mengatakan bahwa ketika kamu terjebak dalam siklus mengeluh, kamu sedang membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan dan melewatkan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Ini adalah perubahan pola pikir, alih-alih fokus pada apa yang salah, kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Dan jika kamu tidak bisa mengubahnya, lepaskan saja. Mengeluh tidak memperbaiki apapun, hanya memperbesar masalah dan membuatmu terjebak. Begitu aku menyadari hal ini, aku membuat usaha sadar untuk menghentikan diri setiap kali aku merasa ingin mengeluh. Awalnya tidak mudah, tapi seiring waktu aku melihat perubahan besar, bukan hanya dalam bagaimana orang lain meresponsku, tetapi juga dalam bagaimana perasaanku terhadap diriku sendiri. Kenyataannya, terus-menerus mengeluh berasal dari perasaan tidak berdaya. Rasanya seperti berkata, aku tidak bisa melakukan apapun tentang ini, jadi aku hanya akan fokus pada apa yang salah. Namun, stoicisme mengingatkan kita bahwa selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan, bahkan jika itu hanya menyesuaikan sikap kita. Marcus Aurelius sering menulis tentang rasa syukur sebagai cara untuk melawan pikiran negatif. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang kamu syukuri, kamu tidak punya ruang untuk mengeluh. Ini adalah latihan yang membutuhkan waktu, tapi itu sangat berharga. Alih-alih mengeluh tentang kantor yang dingin, aku mulai berpikir, hei, setidaknya aku punya pekerjaan di tempat yang cukup nyaman untuk bekerja. Perubahan perspektif itu tidak mengubah situasi, tetapi mengubah perasaanmu tentang situasi tersebut. Dan inilah bagian terbaiknya, ketika kamu berhenti mengeluh, orang-orang memperhatikannya.
Mereka merasa lebih ringan saat berada di dekatmu. Kamu menjadi orang yang mengangkat suasana percakapan, bukan menyeretnya ke bawah. Orang tertarik pada hal-hal positif, pada mereka yang fokus pada solusi daripada masalah. Mengeluh mungkin memberimu pelepasan singkat saat itu juga, tetapi itu tidak pernah membawa pertumbuhan atau kemajuan. Itu hanya membuatmu berputar-putar dalam negativitas yang sama. Namun, ketika kamu mulai berlatih bersyukur, bahkan untuk hal-hal terkecil, hidup terasa berbeda, lebih ringan, dan orang-orang di sekitarmu juga akan berterima kasih untuk itu. Jadi, lain kali kamu menangkap dirimu sedang ingin mengeluh, apakah itu tentang cuaca, pekerjaan, atau kopi yang rasanya kurang enak, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah ini sesuatu yang bisa aku ubah? Dan jika tidak, apakah ini layak mendapat energiku? Alih-alih terjebak dalam kebiasaan mengeluh, cobalah menemukan satu hal, sekecil apapun, untuk disyukuri. Itu tidak hanya akan mengubah bagaimana orang lain melihatmu, tapi juga mengubah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Itulah yang diajarkan stoicisme, memilih bagaimana kita merespons apapun yang dilemparkan oleh kehidupan kepada kita. Nomor 6, selalu terlambat. Ini adalah salah satu kebiasaan yang bisa muncul secara perlahan karena awalnya mungkin tidak tampak seperti masalah besar. Kamu berpikir, aku hanya terlambat 5 menit, tidak ada yang akan menyadari. Tapi begini, 5 menit itu mulai bertambah, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu telah menjadi orang yang selalu terlambat. Entah itu untuk rapat, makan malam dengan teman, atau bahkan hanya nongkrong santai, orang-orang mulai mengharapkan bahwa kamu tidak akan pernah datang tepat waktu. Dan percayalah, itu mengirimkan pesan, sebuah pesan yang mungkin bahkan tidak kamu sadari sedang kamu sampaikan. Dulu, aku adalah orang itu. Aku berpikir bahwa datang terlambat sedikit itu bukan masalah besar. Sebenarnya, aku malah merasa itu keren, seperti menambahkan semacam aura misteri. Tapi mari kita jujur, tidak ada yang keren tentang selalu terlambat. Ketika kamu selalu terlambat, yang sebenarnya kamu katakan kepada orang-orang adalah, waktu saya lebih penting daripada waktu kalian. Itulah pesan yang tersirat, meskipun kamu tidak bermaksud menyampaikannya. Dan semakin sering aku melakukannya, semakin aku menyadari bahwa ini bukan hanya soal manajemen waktu, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih dalam seperti rasa hormatku terhadap orang lain dan bahkan kecemasanku untuk hadir sepenuhnya dalam situasi tertentu. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya disiplin dan hadir secara penuh, termasuk hadir tepat waktu. Ketika kamu terlambat, kamu tidak hanya tidak menghormati jadwal orang lain, tetapi juga melewatkan kesempatan untuk benar-benar terlibat dalam hidup. Marcus Aurelius sering membicarakan tentang bagaimana kita harus memperlakukan setiap momen sebagai sesuatu yang berharga karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan. Setiap kali kamu terlambat, kamu tidak hanya membuang-buang waktu orang lain, tetapi juga membuang-buang waktumu sendiri. Para Stoik percaya pada pentingnya kehadiran dan memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik mungkin, dan datang terlambat adalah kebalikan dari itu. Selain itu, seringkali keterlambatan tidak hanya soal manajemen waktu yang buruk, tetapi juga tentang penghindaran. Kadang-kadang kita terlambat karena kita mencoba menghindari sesuatu. Mungkin kecemasan tentang rapat besar atau tidak ingin menghadapi percakapan yang sulit. Bagiku, aku menyadari bahwa aku menggunakan keterlambatan sebagai semacam penyangga. Jika aku datang terlambat, aku tidak harus menjadi yang pertama di sana, hadir sepenuhnya, dan siap terlibat. Itu adalah cara untuk melindungi diri dari situasi yang tidak nyaman. Namun, stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi hidup secara langsung. Menghindari ketidaknyamanan tidak membuatnya hilang, itu hanya menunda yang tak terelakkan. Datang terlambat seringkali merupakan gejala dari menghindari realitas yang ada di depanmu. Para Stoik percaya bahwa hidup dengan kebajikan berarti mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, dan datang terlambat adalah sesuatu yang sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Ini tentang menghormati dirimu sendiri dengan menghormati komitmenmu dan menghormati orang lain dengan menghargai waktu mereka. Ketika kamu mulai berusaha untuk tepat waktu, kamu sedang memberitahu dunia, aku menghargai waktumu, dan aku juga menghargai waktuku. Ini adalah hal kecil yang bisa berdampak besar pada bagaimana orang lain memandangmu. Kamu akan menjadi seseorang yang dapat diandalkan, dipercaya, dan benar-benar hadir. Aku harus membuat beberapa perubahan nyata dalam hidupku untuk menghentikan kebiasaan terlambat ini. Aku mulai mengatur alarm lebih awal,
merencanakan hariku dengan lebih hati-hati, dan yang paling penting, aku mengubah pola pikirku. Alih-alih berpikir, aku bisa terlambat 5 menit, aku mulai berpikir, aku ingin menghormati komitmen ini dengan datang sepenuhnya dan tepat waktu. Dan biarkan aku beritahu, itu membuat perbedaan besar. Bukan hanya orang lain yang memperhatikan, tetapi aku sendiri merasa lebih baik juga. Aku tidak lagi tergesa-gesa di menit terakhir, stres dan tergopoh-gopoh. Aku menjadi tenang, siap, dan siap terlibat dengan apapun yang terjadi. Jadi, jika kamu adalah seseorang yang selalu terlambat, sekarang waktunya untuk berubah. Bukan hanya demi orang lain, tetapi demi dirimu sendiri. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri tentang mengapa kamu terlambat. Apakah kamu menghindari sesuatu? Apakah kamu tidak memprioritaskan waktumu? Setelah kamu benar-benar menyadari alasannya, kamu bisa mulai membuat penyesuaian. Atur alarm lebih awal, tinggalkan rumah 10 menit sebelum kamu pikir perlu, dan latih prinsip stoik untuk hadir dalam hidup sebagaimana adanya. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin banyak rasa hormat yang akan kamu dapatkan dari orang lain dan dari dirimu sendiri. Karena inilah kenyataannya, datang tepat waktu bukan hanya soal menghormati orang lain, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu sendiri dan momen-momen yang kamu miliki. Nomor 7, bermain sebagai korban. Ini adalah kebiasaan yang sulit dihentikan karena sejujurnya, itu terasa aman. Ketika segala sesuatunya berjalan salah, mudah untuk masuk ke dalam pola pikir, kenapa ini selalu terjadi padaku, atau ini bukan salahku, ini hanya nasib buruk. Rasanya nyaman untuk percaya bahwa alam semesta sedang bersekongkol melawanmu, seolah-olah kamu adalah tokoh utama dalam cerita tragis yang terus-menerus ditulis ulang dengan cara terburuk. Tapi begini, bermain sebagai korban bukan hanya melelahkan bagi orang-orang di sekitarmu, tapi juga melelahkan untuk dirimu sendiri, dan yang lebih penting lagi, itu adalah jebakan. Itu membuatmu terjebak dalam siklus yang sama tanpa jalan keluar. Ketika kamu bermain sebagai korban, kamu menyerahkan kekuatanmu. Kamu menyerahkan kendali atas hidupmu kepada keadaan, kepada orang lain, kepada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Rasanya nyaman pada saat itu, tetapi juga merupakan bentuk sabotase diri. Stoicisme, di sisi lain, mengajarkan hal yang sebaliknya. Para stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi pada kita, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Guru stoik mengatakan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Itulah kuncinya. Ketika kamu bermain sebagai korban, kamu bereaksi terhadap hidup seolah-olah kamu tidak punya suara dalam apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi kenyataannya, kamu memiliki lebih banyak kendali daripada yang kamu kira. Hidup akan selalu melemparkan tantangan, itu tak terhindarkan. Yang penting adalah bagaimana kamu memilih untuk menghadapinya. Apakah kamu akan duduk diam dan berkata, ini hanya nasib buruk saya, atau apakah kamu akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa tumbuh? Bermain sebagai korban seringkali berasal dari rasa takut, takut gagal, takut tidak cukup baik, takut mengakui kesalahanmu sendiri. Lebih mudah mengatakan, ini bukan salahku, daripada melihat cermin dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Dan percayalah, aku tahu betapa sulitnya itu. Ada saat-saat di mana aku tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa beberapa masalahku adalah hasil dari tindakanku sendiri. Lebih mudah menyalahkan keadaan, orang lain, atau hanya nasib buruk. Tetapi saat aku berhenti melakukan itu, itulah saat segalanya mulai berubah. Ketika aku mengambil tanggung jawab atas peranku dalam situasi, baik yang baik maupun yang buruk, aku menyadari bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengubah hidupku. Inilah poin pentingnya, bermain sebagai korban tidak hanya menyakitimu, tetapi juga menyakiti orang-orang di sekitarmu. Itu melelahkan. Tidak ada yang ingin berada di sekitar seseorang yang selalu berada dalam kondisi, kasihan saya. Ini seperti awan gelap yang mengikutimu kemanapun kamu pergi, dan setelah beberapa waktu, orang-orang mulai menghindarinya. Mereka mungkin merasa simpati padamu pada awalnya, tetapi seiring waktu itu berubah menjadi frustrasi. Kenapa? Karena jauh di dalam hati, orang tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengambil kendali, dan melihatmu tidak melakukannya adalah sesuatu yang membuat frustrasi. Mereka melihat potensi dalam dirimu yang tidak kamu manfaatkan. Dan inilah yang akan dikatakan para stoik, ketika kamu bermain sebagai korban,
kamu kehilangan kesempatan yang luar biasa untuk berkembang. Marcus Aurelius selalu mengingatkan dirinya bahwa tantangan hidup sebenarnya adalah kesempatan untuk berlatih kebajikan. Alih-alih melihat kemunduran sebagai serangan pribadi, dia melihatnya sebagai cara untuk memperkuat karakternya. Bagaimana jika alih-alih bertanya, "Mengapa ini selalu terjadi padaku?" kamu bertanya, "Bagaimana ini bisa membuatku lebih kuat?" Perubahan pola pikir itu mengubah segalanya. Tiba-tiba, hidup tidak lagi terjadi padamu, tetapi terjadi untukmu. Setiap tantangan menjadi kesempatan untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Pendekatan stoik sederhana tetapi kuat, ambil tanggung jawab atas hidupmu. Ketika kamu berhenti bermain sebagai korban, kamu mulai mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang salah, tetapi tentang mengenali bahwa kamu selalu memiliki pilihan dalam bagaimana kamu merespons. Disitulah kekuatanmu terletak. Ketika kamu berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah dirimu sendiri, hal-hal luar biasa bisa terjadi. Kamu mulai merasa kurang seperti hidup sedang menimpamu, dan lebih seperti kamu mengendalikan takdirmu sendiri. Jadi, lain kali kamu menyadari dirimu sedang jatuh ke dalam mentalitas korban itu, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar tidak berdaya di sini, atau apakah aku hanya takut mengambil kendali? Ubah pola pikirmu dari, "Kenapa ini terjadi padaku?" menjadi, "Apa yang bisa aku lakukan tentang ini?" Ketika kamu berhenti bermain sebagai korban, kamu memasuki posisi kekuatan. Kamu mengambil kembali kekuatanmu. Hidup masih akan menghadirkan tantangan, itu sudah pasti. Tetapi alih-alih terjatuh karena tantangan itu, kamu akan berdiri lebih tegak, siap menghadapi apapun yang datang. Itulah kekuatan stoicisme, dan itulah kekuatan dari mengambil alih hidupmu. Ingat, hidup tidak terjadi padamu, hidup terjadi untukmu. Setiap tantangan, setiap kemunduran, setiap kebiasaan buruk yang kamu hentikan adalah kesempatan untuk tumbuh, menjadi lebih kuat, dan hidup dengan lebih penuh kesadaran. Kamu memiliki kekuatan untuk mengambil kendali atas hidupmu, untuk bangkit di atas kebiasaan-kebiasaan ini, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk menonton salah satu video yang disarankan di layar untuk wawasan lebih lanjut yang akan membantumu tetap di jalur. Terima kasih telah menjadi bagian dari Stoic Journal, di mana kita berjuang untuk kemajuan, bukan kesempurnaan. Tetap kuat, dan aku akan melihatmu lagi di video berikutnya.